Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqus samawati wal ardi wa ma bainahuma thumma 'alal 'arsy istawa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin sayyidul bashari wal wara. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita hingga saat ini. Semoga kehidupan kita berhias iman dan takwa, berhias Islam dan kepasrahan, sehingga kita bisa menapaki hari-hari kita dengan melaksanakan ibadah dan dalam rangka bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk share beberapa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tema-tema di sekitar bulan Ramadan. Tema kita pada kesempatan ini adalah Ramadan sebagai sarana merubah karakter. Karakter atau akhlak adalah satu sifat yang senantiasa menjadi tujuan dari ditegakkannya ajaran Islam. Oleh karena itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau diutus melainkan untuk memperbaiki makarimul akhlak. Bu'istu liutammima makarimul akhlak. Saudaraku yang berbahagia, Ramadan sesungguhnya disebut pula sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Dan ada banyak sekali nama-nama yang oleh para ulama dikaitkan dengan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Saudaraku yang bertakwa, saudaraku yang beriman, saudaraku yang berbahagia, Ramadan mampu menghadirkan satu mekanisme, satu arah yang menuju kepada karakter yang baik. Namun untuk sampai kepada karakter-karakter yang diinginkan atau perubahan karakter, tentunya kita harus memperhatikan input, proses, dan output yang diharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 posisi di sebelah kiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dengan panggilan cinta, panggilan nidaul habib. Maka yang dipanggil adalah orang khusus, yaitu orang-orang yang beriman. Ini adalah kita sebut dengan input. Selanjutnya Allah SWT melanjutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah inputnya. Kutiba alaikumus siyam,
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini adalah prosesnya, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. At-taqwa adalah output atau outcome yang dikehendaki. Oleh karena itu, ini menjadi jelas bagi kita di mana Ramadan atau hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan mendidik manusia untuk menjadi muslim, pribadi muslim yang bertakwa. Apabila nilai ketakwaan itu diraih oleh pelaku-pelaku siam, pelaku-pelaku kebaikan di bulan Ramadan, maka ini adalah hal yang sangat mulia, di mana Masya Allah begitu banyak sekali faidah-faidah tentang ketakwaan atau faidah-faidah takwa itu. Syekh Utsaimin menulis lebih dari 100 faidah al-fawaid at-taqwa dalam kitab beliau. Ini luar biasa. Maka apabila kita menjalani puasa atau siam Ramadan dengan baik dan benar, insya Allah kita akan meraih nilai ketakwaan yang dengan itu menjadi sumber utama berbagai perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang budiman, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika ketakwaan menjadi nilai yang dapat diraih oleh pelaku-pelaku siam, ini sangat tergantung bagaimana kita melaksanakan puasa. Maka kita memiliki kewajiban melaksanakan puasa itu dengan baik dan benar. Puasa harus dilakukan dengan benar, yakni terpenuhi rukun-rukunnya agar puasa itu tidak batal. Puasa atau siam harus dilakukan dengan baik, yaitu dengan menjaga adab-adab dalam pelaksanaan siam, sehingga tidak batal pahala-pahala yang ada dalam kegiatan siam. Itu yang pertama, di mana Ramadan mendidik manusia menjadi muslim atau menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Selanjutnya yang kedua, Ramadan juga mendidik manusia berjiwa sosial, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada orang-orang beriman untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar, di mana rasa lapar adalah menjadi bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diuji dengan kehilangan jiwa, kehilangan harta, termasuk juga diuji dengan rasa lapar, agar kita tahu kita mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala kuasa melakukan segala hal. Ketika seorang beriman melaksanakan siam Ramadan, artinya dia merasakan rasa lapar, di mana dengan merasakan lapar itu, maka dia menyadari sesadar-sadarnya betapa rasa lapar memang sesuatu yang tidak nyaman, sehingga dia berkenan untuk menyisihkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya untuk diberikan kepada sesama. Dari sinilah maka kemudian terwujud satu proses transfer atau berpindahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang beriman kepada orang beriman lainnya, ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Disinilah kemudian kita sebagai makhluk sosial mengetahui betapa penting untuk tepo saliro, penting untuk mawas diri, penting untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita hidup
berkecukupan dan orang-orang di sekitar kita dalam kondisi kelaparan. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW sangat mengecam seorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan yang lapar. Wala'iyadzubillah, terlebih di beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada saudara sebangsa dan setanah air kita meninggal dalam berita karena kelaparan. Wallahu a'lam, semoga ini bukan hal yang benar. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperhatikan atau menjadikan rasa lapar ini untuk membangkitkan rasa sayang kita, rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan di dalam masalah-masalah perekonomian. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya Ramadan juga mendidik manusia untuk bisa hidup sederhana. Artinya, sederhana dalam hidup itu adalah seseorang cerdas, memilih dan memilah antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Sesungguhnya, perut kita itu memiliki kapasitas yang terbatas. Seberapapun makanan yang kita butuhkan, seberapapun makanan yang kita miliki, dia tidak bisa serta-merta ditampung keseluruhannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari apa yang baik-baik yang kami rizkikan. Atau dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nas kullu mimma razaqnakum halalan thayyiba, makanlah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup sederhana bukan berarti hidup tanpa menikmati kebaikan-kebaikan dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nabi Muhammad SAW, jika beliau mau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghadirkan seluruh kenyamanan yang diidam-idamkan oleh manusia. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, ini adalah proses memilih dan memilah. Tidak setiap makanan yang halal akan jadi baik bagi pengkonsumsinya. Tetapi disitulah kemudian kita perlu memperhatikan dalam urusan-urusan konsumsi, dalam urusan-urusan yang terkait dengan apa yang kita makan, hal yang paling penting untuk kita perhatikan pertama-tama mula-mula adalah kehalalan satu produk, kehalalan satu makanan, kehalalan dari materi ataupun proses dari apa yang ingin kita konsumsi. Jika materinya halal dan prosesnya halal, maka dia akan menjadi halal. Materinya halal, prosesnya tidak halal, maka dia berakhir pada ketidakhalalan. Makanya kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang manusia menjalani kehidupannya dengan tanpa mengukur kapasitas atau keterbatasan, sehingga mengakibatkan dirinya dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, seseorang yang terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat atau hal-hal yang terkait dengan yang mengandung gula, maka dia tidak diperkenankan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pencernaannya untuk mengkonsumsi hal yang sama. Ini artinya apabila makanan itu halal tapi mengandung unsur karbohidrat atau unsur gula, ini tidak baik bagi mereka yang telah memiliki kadar gula darah yang melebihi batas. Maka makanan yang halal belum tentu baik bagi orang. Oleh karena itu Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita halalan thayyibah. Dalam kesederhanaan
yang kita konsumsi, di sini juga menekankan faktor kecukupan dari apa yang kita butuhkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas, hai manusia, makanlah dari yang halal dan baik, kemudian mengaitkan setelah itu janganlah kalian wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan senantiasa menghadirkan kepada manusia perangkap-perangkapnya, program-programnya. Misalnya terkait dengan urusan makanan atau hal-hal yang konsumtif, Allah SWT melarang kita untuk melakukan tindakan kemubadziran. Apabila seseorang melakukan tindakan kemubadziran, artinya dia melewati batas kesederhanaan, artinya dia tidak mampu memilih dan memilah. Wala tubadziru innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kalian berlaku mubazir, karena sesungguhnya kemubadziran itu adalah saudaranya setan. Saudaraku jamaah yang berbahagia, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, puasa Ramadan itu mendidik manusia untuk bersikap jujur. Dan kejujuran adalah mata uang yang paling mahal dimanapun manusia berada. Oleh karena itu para nabi senantiasa dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat as-siddiq, yaitu kejujuran, sehingga para umat pengikut Nabi senantiasa diwajibkan untuk menjaga kejujuran. Bagaimana kemudian puasa Ramadan mendidik para pelakunya untuk berlaku jujur? Karena puasa itu diserukan kepada mereka yang beriman, dan tentunya orang-orang yang beriman memiliki satu sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dia menjalankan siyam, menjalankan puasa Ramadan, dia merasa bahwasanya untuk apa dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak diketahui manusia, namun nilai muraqabah dirinya menuntun bahwasanya Allah SWT menyaksikan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, orang yang benar-benar beriman, dia tidak akan memakan makanan seenak apapun ketika dia berpuasa sebelum datang waktu berbuka. Dan dia akan menghentikan makanannya atau proses dia mengkonsumsi sesuatu di waktu sahur ketika waktu sahur telah berakhir. Karena dia tahu seandainya pun tiada orang yang menyaksikan apa yang dilakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya. Apabila proses ini terus-menerus dipelihara selama bulan Ramadan, sampai kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, maka kejujuran itu seharusnya menjadi karakter. Dan kita, bagi para pekerja, kejujuran adalah hal yang sangat-sangat menjadi pertimbangan di dalam kita melakukan pekerjaan, apapun pekerjaan yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang senang dibohongi, atau tidak ada manusia yang tidak menyukai ketidakjujuran. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innal rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Atau kama qala, sesungguhnya kejujuran akan menuntun pelakunya kepada kebaikan, dan pelaku-pelaku kebaikan itu akan menuntunnya kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang akan senantiasa jujur sampai Allah Subhanahu wa taala menulisnya sebagai orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan para as-siddiqin pada derajat yang mulia di sisinya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan orang-orang yang siddiqin. Jadi kejujuran atau as-siddiq di bawah an-nubuwah. Teman-teman yang berbahagia, puasa Ramadan
mengajarkan kepada kita, mendidik kita untuk memelihara kejujuran kita di waktu sepi, di waktu ramai. Kita tidak berani melakukan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa kita ataupun membatalkan pahala puasa kita. Walaupun kita menemukan orang mungkin tidak batal puasanya dan terkadang batal pahala puasanya, disebabkan dia mengucapkan kata-kata yang tidak mengandung kejujuran. Semoga selama kita menjalani proses di bulan Ramadan ini, kejujuran kita senantiasa terpelihara. Saudara-saudaraku yang berbahagia, selanjutnya yang kelima, puasa Ramadan atau Ramadan mendidik manusia untuk bersikap sabar atau memiliki sifat sabar. Di mana hal ini bisa kita lihat apabila matahari belum tenggelam dan kumandang azan maghrib belum dikumandangkan, maka seseorang tidak akan berani memakan makanan. Walaupun makanan itu telah dihidangkan dan sedemikian lezatnya, karena keimanan dan ihtisaban kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, selama itu masih dalam kondisi siang, dia tidak akan memakan makanan itu. Dia bersabar. Dia akan bersabar menunggu saat di mana dia boleh melakukan iftar, melakukan kegiatan membatalkan puasa di hari itu. Maka apabila kita senantiasa menjalani, memahami, kemudian meresapi proses ini, di sanalah kita menemukan betapa orang-orang yang berpuasa dirinya senantiasa menjaga agar bersabar melakukan suatu tindakan, sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, apabila seseorang itu berpuasa, maka apabila dia mendapatkan gangguan, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia akan mengatakan, ini shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibunda Maryam alaihissalam ketika didesak oleh kaumnya. Tatkala kaumnya mendatangi dirinya sedangkan dirinya membawa seorang putra yang dilahirkannya, sedangkan Ibunda Maryam belum memiliki seorang suami dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dirinya adalah wanita yang sedemikian rupa, maka Al-Quran merekam apa yang dilakukan Ibunda Maryam. Dia bersabar kemudian mengatakan kepada kaumnya, inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah Ar-Rahman bahwasanya aku tidak akan bercakap dengan manusia. Hal ini menunjukkan betapa tekanan yang dilakukan oleh kaumnya membuat dia tetap tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Allah SWT memberikan solusi. Teman-temanku yang berbahagia, puasa Ramadan yang kita lakukan seharusnya bisa melahirkan insan-insan yang sabar. Sabar artinya menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Menahan dirinya, menahan jiwanya, melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya. Oleh karena itu, sesungguhnya kesabaran itu adalah setengah daripada kemenangan, setengah daripada kesuksesan. Ada banyak ilustrasi yang digambarkan oleh para ulama tentang atau oleh orang-orang yang berilmu tentang bagaimana seseorang itu bersabar. Bersabar artinya teguh untuk melakukan tindakan yang benar sampai Allah merubuhkan jasadnya karena wafat. Oleh karena itu, kesabaran tidaklah benar dikatakan memiliki batas. Memang seseorang memiliki batas untuk tidak bersabar. Batas itu adalah kematian. Apabila seseorang telah bertemu dengan kematiannya, saat itulah batas kesabarannya telah habis. Maka kita tidak diperkenankan mengatakan sesungguhnya kesabaranku ada batasnya. Batasnya dari kesabaran itu adalah kematian. Artinya kita juga bersabar apabila ada musibah. Bersabar dalam bertaat dan bersabar untuk tidak bermaksiat.
Apalagi dalam kondisi di mana kita hari ini, entah itu sedang diuji karena keimanan kita, atau ditegur oleh Allah karena ketidaktaatan dan tidak memiliki konsekuensi dalam bertaat sehingga kita ditegur oleh Allah, ataupun jangan-jangan hari ini kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19. Oleh karena itu, di dalam suasana yang pandemik seperti ini, kesabaran benar-benar akan terlihat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina yaitu orang-orang yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Oleh karena itu, bentuk kesabaran di dalam situasi pandemi seperti ini adalah mengikuti protokol atau SOP kesehatan yang telah diumumkan oleh para ahli, oleh pemerintah, termasuk juga menjaga arahan-arahan yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, saudara-saudaraku yang berbahagia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selanjutnya, Ramadan mendidik manusia. Yang keenam, mendidik manusia untuk hidup disiplin. Kedisiplinan menjadi kunci kesuksesan. Di antara kunci-kunci meraih kesuksesan itu adalah kedisiplinan. Orang-orang yang menjalani puasa Ramadan, dia akan disiplin. Ketika datang waktu sahur, dia akan bersahur. Ketika datang waktu berbuka, dia berbuka. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW sangat menganjurkan orang-orang beriman untuk makan sahur, walaupun itu dengan sesuatu yang sangat sedikit. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan artinya bertambahnya kebaikan. Orang-orang yang tidak makan sahur akan mendapati dirinya tidak memiliki cukup tenaga untuk tetap beribadah kepada Allah hingga menjelang waktu berbuka. Dan kebanyakan dari mereka kemudian tidak melakukan aktivitas ibadah. Padahal menjelang berbuka adalah saat-saat yang sangat mahal. Hal ini tentunya hanya akan diraih oleh mereka yang memiliki kedisiplinan yang cukup, di mana baginda Rasulullah SAW telah menganjurkan melaksanakan sahur, dan apabila dia bersahur pada waktunya, artinya dia telah melaksanakan satu kedisiplinan. Dan ketika dia datang waktu berbuka, maka dia berbuka. Maka tidak boleh. Baginda Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika datang waktu berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Maka tatkala datang waktu buka, kita semua disiplin untuk segera membatalkannya. Artinya apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan ketentuannya, maka itu melatih diri kita untuk berdisiplin. Dan ini akan mempengaruhi banyak pekerjaan-pekerjaan kita di luar bulan Ramadan. Demikianlah Ramadan mendidik kita untuk merubah atau menjadi sarana perubahan karakter. Ramadan mendidik kita, satu, menjadi manusia atau pribadi muslim yang bertakwa. Yang kedua, mendidik kita untuk memiliki jiwa sosial. Yang ketiga, mendidik kita untuk hidup sederhana. Dan yang keempat, mendidik kita untuk bersikap jujur. Dan yang kelima, mendidik kita untuk memiliki sifat sabar. Dan terakhir, mendidik kita untuk memiliki kedisiplinan. Inilah karakter-karakter yang akan membawa kita menuju kesuksesan fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk menjalani puasa Ramadan ini hingga selesai dan bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, dan tahun berikutnya sampai Allah Subhanahu wa taala pada batasan yang Allah kehendaki. Aku lupa lihada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.